Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Feni. Ya seperti biasa, aku bikin video buat berbagi gimana perkembangan uh, sakit yang aku lagi alamin ya, anxiety disorder atau kecemasan ya, gangguan kecemasan. Nah, hari ini banget nih tadi. Pas banget aku kontrol nih, jadwal kontrol ke dokter penyakit dalam. Nah, hari ini kontrolnya tuh ditemenin sama orang tua, sama bapak, ibu, dan memang sekalian sama anakku yang bayi itu untuk imunisasi. Dah, sebelum ke dokter penyakit dalam ya, itu kan biasa dong kita ketemu dulu sama susternya. Ditanyain lah berat badannya berapa, keluhannya apa, dan ketemu sama alat tensi ya, tensimeter itu. Kalau teman-teman udah lihat video aku sebelumnya itu, aku udah sedikit cerita ya kalau aku lagi takut banget sama yang namanya alat tensimeter. Nggak tahu kenapa ya, itu karena sepertinya aku memang pernah baca kalau panik, cemas itu akan meningkatkan tensi, tekanan darah, dan ya itulah, itu yang terngiang yang terus di kepala. Dan memang ya selain itu juga emang perasaan kita pasti kalau lagi cemas kan ada takut atau gimana, itu yang bisa ningkatin tekanan darah kita juga ya. Udah ditensi lah aku juga bilang ke perawat, mbak saya nih ada anxiety, saya takut sama itu alat tensi, apalagi yang digital tuh. Dan ternyata bener ya, astagfirullahaladzim, subhanallah, itu tensi aku sampai di 160/89. Beda sama 2 minggu yang lalu waktu aku kontrol anterin sama suami, itu tensi aku 140/84. Tapi ya aku masih bisa ketawa-tawa sih. Setelah ditensi itu, nunggu dipanggil ke dokternya, aku balik lagi ke tempat orang tua aku nunggu, ketawa-ketawa tuh kan, bener kan tensi aku tinggi kan, lebih tinggi lagi dari yang kemarin gitu. Ya bapak sama ibu aku ya udahlah, tahu lah orang anaknya lagi kayak begini gitu kan, lagi yang sakit tuh sebenarnya di sini gitu, di sini sama di sini masih ada rasa takut, rasa was-was atau gimana sisa-sisanya tuh. Ya memang anaknya emang lagi kayak gini lah, mentalnya lagi mental tempe banget gitu, kayak kerupuk kulit disiram kuah tunjang gitu kali ya. Ya udah, sampai masuk ke ruang dokter penyakit dalamnya, itu aku ditemenin sama bapakku. Aku cerita, dok, tensinya lebih tinggi dari yang kemarin, masih ada nih dok cemasnya gitu, tapi obat antidepresannya udah saya minum dok, udah 2 minggu nih berarti gitu. Yang pagi sertralin saya minum, yang malam clobazamnya juga udah saya minum. Oh gitu. Ditanya sama dokternya, berapa kali paniknya datang dalam sehari? Oh enggak dok, alhamdulillah udah nggak pernah datang lagi paniknya, Pak. Paling agak ada rasa-rasa cemas gitu. Dan tau nggak, ya ampun, akhirnya Yura, aku bisa Yura. Kata dokter sekarang yang clobazam yang malamnya itu minumnya nggak usah tiap hari, jadi dikurangin tuh, jadi 2 hari sekali aja minumnya. Ya Allah, itu alhamdulillah banget, itu kan berarti aku ya baik ya gitu. Tapi yang untuk pagi, obat paginya yang sertralin diresepkannya itu masih harus aku minum. Ya nggak apa-apa sih, memang ya yang aku baca-baca sih sama cerita-cerita dari teman-teman tuh ya paling nggak ya sekitar sebulan, 3 bulan sampai 6 bulan, atau ya mungkin ada yang lebih lama dari itu. Cuma ya kan namanya kan ikhtiar ya. Obat itu alhamdulillah gitu, dengan izin Allah itu membantu banget. Mungkin aku masih kayak masih ada rasa-rasa sisa-sisa cemasnya gitu, tapi itu tuh ngebantu aku buat lebih santai, yang kayak
meresponnya tuh masih bisa mengendalikan diri gitu. Paniknya pun juga udah nggak pernah datang lagi kan, alhamdulillah gitu. Ya memang kita nggak bisa berdiam aja sih, ketika kita sakit memang wajib ya kita cari pengobatan gitu. Kayak aku pernah ada di posisi yang aku bertahan nggak mau minum obat gitu, udah ntar juga sembuh sendiri atau gimana lah, aku tahanin gitu, dan ternyata ya semakin parah kan. Dan ini kayak gini aja nih, akhirnya aku boyongan, aku pulang ke rumah orang tuaku ya biar ada yang nemenin, biar ada yang bantuin jagain baby gitu ya. Emang juga orang tuaku juga ya punya cucu ya, seneng banget gitu, maksudnya kayak ya ini buat aktivitasnya gitu setelah pensiun gitu. Dan memang qadarullah juga suamiku udah balik lagi tugas, sudah kembali lagi ke tempat tugasnya gitu ya. Gimana ya, aku mau kasih motivasi juga sih ke temen-temen gitu. Ini penyakit sebenarnya lucu ya gitu. Padahal tuh kita punya data banyak gitu yang menyatakan kalau kita tuh sebenarnya sehat-sehat aja gitu, udah diperiksa sama dokter, udah ada buktinya gitu. Kayak aku tuh kuat motoran sampai Bogor, jalan kaki mondar-mandir bolak-balik pun kuat. Aku pun juga udah kayak makan tuh udah biasa gitu, aku udah bisa loh makan nasi padang gitu, udah ya pokoknya udah perut tuh udah enak banget gitu. Ya memang sih penyakitnya, cemasnya masih parno di alat tensi itu ya. Dan di depan dokter pun juga dokter tuh bilang enggak kok, enggak ada itu, saya nggak akan kasih obat darah tinggi tuh, nggak akan saya kasih gitu, karena memang nggak ada riwayat gitu kan. Ya bapakku juga dengar gitu kan, ada saksi yang aku kontrol 2 minggu yang lalu juga, suamiku dengar sendiri, ada saksinya bahwa kamu tuh nggak kenapa-kenapa, kamu tuh sehat gitu. Ya aku juga belum ada di posisi yang aku sudah sembuh, tapi ya rasanya udah bisa lebih kontrol diri aja gitu. Jadi aku pengen memotivasi juga teman-teman, kalau kalian tuh udah periksa ke dokter, udah ada bukti bahwa misalnya nih kayak aku hasil USG-nya cuma gastritis gitu, kayak GERD kah gitu, itu kan sebenarnya ya penyakit yang cepet kok sembuhnya gitu, itu nggak berbahaya kok gitu. Kita tuh bisa kok ngelewatin ini, kita tuh pasti bisa sembuh lagi, pasti bisa sehat lagi, pasti bisa kayak dulu lagi. Oh ya, aku juga udah beli ini nih, buku Bye Bye Cemasnya Pak Jimmy K. Santosa nih. Habis kalau udah beli buku ini, nanti kita dimasukin ke grup WA-nya, terus di situ kita bisa sharing-sharing juga, dikasih motivasi juga dari Pak Jimmy. Bukunya sih bagus ya. Terus kemarin juga di-share sama Pak Jimmy gimana bagusnya tuh scripting gitu. Scripting tuh seperti menulis jurnal harian gitu, buat ngebangkitin motivasi kita juga sih. Kemarin tuh sebenarnya aku udah sempet scripting juga, udah nulis tuh kayak alhamdulillah tensiku sudah normal, alhamdulillah tensiku udah balik lagi kayak dulu gitu. Ternyata memang masih afirmasinya tuh kayak masih, aku belum berhasil sih ya jujur, masih ada rasa-rasa takut, masih ada rasa-rasa was-was kayak gitu nih ya, masih ada sisa-sisa gitu di sini. Aku juga masih berusaha terus nih gimana caranya gitu. Tapi tadi udah berobat dari dokter, udah ada hasilnya kalau semuanya itu baik-baik aja, obatnya pun sudah dikurangin gitu, dan badanku juga rasanya udah semakin enak gitu. Ya bismillah, semoga semakin hilang lah itu paranoid yang nggak perlu. Bantu doa ya teman-teman. Aku juga insya Allah selalu doain teman-teman yang lagi ada di posisi kayak aku gini, supaya cepat bisa balik kayak dulu lagi, lebih nikmatin hidup lagi, lebih enak lagi buat kerja, lebih enak lagi buat beribadah, lebih enak lagi buat berguna buat sesama gitu ya. Ya sekian dulu ya teman-teman, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.